Perkenalkan, nama saya Montik Salomita dengan NIM 2500011274 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan kultum tentang stop bullying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Kepada teman-teman dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, mungkin teman-teman sekalian sudah sering mendengar istilah bullying atau biasa disebut perundungan. Hal ini sudah tidak asing lagi, baik di sekolah, di kampus, lingkungan rumah, bahkan di media sosial. Saling mengejek, merendahkan, mengucilkan, hingga melakukan kekerasan fisik yang seolah-olah itu menjadi bahan lelucon atau bercandaan. Padahal dalam Islam sendiri, perbuatan ini adalah bentuk kezaliman yang sangat nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah memperingatkan kita dalam Quran surat Al-Humazah ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Artinya, celakalah setiap pengumpat lagi pencela. Ayat ini juga mengingatkan bahwa mengejek, menghina, dan merendahkan orang lain bukanlah hal yang dianggap sepele oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku seperti inilah yang sering menjadi awal terjadinya bullying. Teman-teman semuanya, kita harus sadar satu hal. Kita tidak pernah tahu seberapa keras perjuangan hidup seseorang yang kita rundung atau bully. Setiap orang pulang ke rumah membawa bebannya masing-masing. Ada juga yang mungkin sedang menghadapi masalah keluarga yang sedang hancur, terus tekanan ekonomi, atau perang batin dengan dirinya sendiri. Di saat mereka sedang rapuh, runtuh, dan mereka berjuang mempertahankan hidupnya, lalu kita datang dengan memberikan ejekan, makian, atau penolakan yang mungkin bisa menjadi tetesan air terakhir yang membuat gelas mereka tumpah. Banyak orang menganggap remeh kata-kata ejekan itu dengan dalih, cuma bercanda doang kok, baper banget sih jadi orang. Padahal bagi korban, bercandaan itu bisa merusak mental mereka. Parahnya, tidak sedikit korban bullying yang merasa dunianya tuh runtuh, kehilangan harapan, tertekan secara mental, fisik, hingga akhirnya mereka tuh mengambil keputusan yang paling fatal, yaitu ada yang memilih untuk mengakhiri hidup mereka sendiri. Kalau udah kejadiannya kayak gitu, sadar gak sih teman-teman, kalau lisan dan jari-jari kita secara tidak langsung telah ikut menjadi bagian dalam menumpahkan darah sesama manusia. Tentang hal ini, Rasulullah SAW telah memberikan batasan yang sangat jelas tentang siapa sebenarnya Muslim yang sejati. Beliau bersabda, Al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Artinya, seseorang muslim yang sejati adalah orang yang mana
orang-orang muslim lainnya merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hal ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi pengingat bagi kita. Jika kehadiran kita masih membuat orang lain merasa terancam, ketakutan, dan sakit hati, maka ada yang salah dengan iman kita. Oleh karena itu, teman-teman, jika mengubah diri menjadi orang yang super soleh atau selalu membawa manfaat bagi orang itu masih dirasa butuh proses, setidaknya tanamkan prinsip ini dalam diri kita sendiri, yaitu kalau belum bisa jadi orang baik, setidaknya kita jangan jadi orang jahat. Nah, itu harus digarisbawahi ya teman-teman. Maksudnya itu, jika kita belum mampu meringankan beban orang lain, minimal jangan menambah beban penderitaan mereka. Jika kita belum bisa memuji dan memotivasi, minimal jangan mencela. Jika kita belum mampu merangkul dan membantu, minimal jangan memukul atau mengetik komentar yang bisa menghancurkan mental mereka. Dimanapun kita berada, sudah semestinya kita harus menjaga lisan dan sikap kita kepada semua orang. Stop bully dalam bentuk apapun. Ingat bahwa luka fisik bisa sembuh dalam hitungan hari, tapi berbeda halnya dengan luka di hati, karena akibat bullying bisa dibawa korbannya hingga seumur hidup kelak. Mungkin korban itu bisa memaafkan perilaku yang kita lakukan ke korban, tapi korban tidak akan pernah lupa dengan kejadian itu. Sehingga setiap tetes air mata mereka akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melembutkan hati kita, menjaga lisan kita dari menyakiti sesama, dan menjauhkan kita dari perilaku zalim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.